Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Permadani dan rekan saya Angel Fionika Saharani. Kami berdua dari PBSI 2A. Kami di sini akan mempresentasikan tentang karya monumental Monas. Monumen ini terletak persis di pusat kota Jakarta. Tugu Monas merupakan tugu kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu, Monas juga menjadi salah satu pusat tempat wisata dan pusat pendidikan. Tujuan pembangunan Tugu Monas adalah untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi 17 Agustus 1945 dan juga sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang dan akan datang. Monas dimulai dibangun pada bulan Agustus 1959. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia yaitu Suedarsono, Friedrich Silaban, dan Insinyur Roseno. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno dan mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli 1975. Tugu Monas punya ciri khas tersendiri sebab arsitektur dan dimensinya melambangkan kias kekhususan Indonesia. Bentuk yang paling menonjol adalah tugu yang menjulangi tinggi pelaratan cawan yang luas mendatar. Di atas tugu terdapat api menyala seakan tak kunjung padam, melambangkan keteladanan semangat bangsa Indonesia yang telah pernah surut berjuang sepanjang masa. Nah, ada konsepnya monumen nasional dalam tahap pembangunan dirancang dibangun Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi, lingga dan yoni. Tugu oplesik yang menjulang tinggi adalah lingga yang melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Nah, ada proposi. Di bagian proposi mengutip buku tentang bahasa oleh Agustinus Gianto 2022, tinggi Tugu Monas memiliki tinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki. Lokasi monumen ini berada tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Tinggi peralatan cawan yaitu 17 meter, tinggi ruang museum sejarah 8 meter, dan menurut Insinyur Roseno, sebagai insinyur yang berperan dalam pembangunan Monas, menekankan aspek teknis dan arsitektural Monas. Menurutnya, Monas adalah arsitektur yang memadukan teknik modern dengan simbolisme tradisional, menggambarkan perpaduan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai budaya. Di materi selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dan menjelaskan proses penemuan dan pembangunan Monumen Nasional Monas di Jakarta dimulai dengan gagasan Presiden Soekarno untuk mendirikan sebuah tugu sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut tahap-tahap utama dalam proses ini. Yang pertama ada ide perencanaan, yang kedua pembentukan panitia, yang ketiga peletakan batu pertama, yang keempat konstruksi, dan yang kelima penyempurnaan dan peresmian. Ilmu yang didapat pada Monumen Nasional ini, yang pertama adanya ruangan kemerdekaan. Ruang ini menyimpan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia serta rekaman suara Soekarno saat membacakan teks proklamasi. Pengunjung dapat belajar tentang momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, adanya Museum Sejarah Indonesia, menyediakan informasi mendalam tentang perjalanan sejarah Indonesia melalui berbagai pameran dan artefak. Pengunjung bisa mempelajari berbagai fase penting dalam sejarah Indonesia, termasuk perjuangan melawan penjajah dan proses kemerdekaan.
Yang ketiga, adanya monumen dan patung. Terdapat berbagai patung dan monumen yang memperingati tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, memberikan pelajaran tentang kontribusi mereka terhadap negara. Lalu ada fungsi mengetahui karya monumental tentang Monumen Nasional atau Monas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelestarian sejarah. Memahami dan menghargai Monas membantu dalam melestarikan sejarah Indonesia, khususnya peristiwa penting yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, ada pendidikan. Mengetahui tentang Monas dapat meningkatkan pengetahuan sejarah dan budaya, serta memberikan wawasan tentang simbol nasionalisme dan perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada penghargaan seni dan arsitektur. Memahami karya monumental seperti Monas dapat menumbuhkan apresiasi terhadap seni, arsitektur, dan keindahan desain bangunan sejarah. Sekian penjelasan dari kami tentang karya monumental Monas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.